Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi kelas 4 yang Bu Aida sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran tema 1 Indahnya Kebersamaan, subtema 3 Bersyukur dalam Keberagaman, pembelajaran 4. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dalam kehidupan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Untuk yang beragama Islam bisa menirukan Bu Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini adalah: pertama, setelah diberikan masalah, siswa mampu menjelaskan keberagaman yang ada dari teman-temannya dengan terperinci. Kedua, setelah diberikan masalah, siswa mampu menceritakan pengalaman bekerja sama dalam keberagaman dengan terperinci. Ketiga, setelah mendengarkan, siswa mampu menuliskan ringkasan cerita berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang didengar dengan sistematis. 4. Setelah mendengarkan, siswa mampu menuliskan ringkasan cerita berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang didengar dengan sistematis. Jadi, agenda belajar kita pada hari ini, yang pertama adalah pengalaman bekerja sama dalam keberagaman. Kedua, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Dan yang ketiga, menulis ringkasan cerita dari teks lisan. Siti dan teman-temannya mengajarkan pada kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo sekarang kita cari tahu cerita mereka. Saatnya kita berdiskusi. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SD Negeri 1 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Diskusikan dengan orang dewasa di rumahmu. Pertanyaan-pertanyaan berikut bisa membantumu dalam berdiskusi. Yang pertama, jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu berikan? Jadi bantuan apa yang akan kalian berikan pada Bu Mimin? Kemudian kedua, apa yang kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Misalnya, kamu akan memberikan bantuan dengan menjagakan kantin Bu Mimin. Apa yang kamu lakukan ketika berhadapan dengan pembeli? Kemudian yang ketiga, apa yang kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Berikutnya, apa yang kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Pertanyaan terakhir, sikap apa saja yang dapat kamu praktekkan ketika Bu Mimin menjaga kantinnya? Setelah kalian berdiskusi dengan orang dewasa di rumahmu, sekarang saatnya kamu ceritakan kerjasamamu tadi. Kamu bisa menjawab pertanyaan berikut dalam ceritamu. Yang pertama, apakah kamu sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan temanmu? Karena di sini kamu dengan orang dewasa di rumahmu, ya dengan orang dewasa di rumahmu. Dan yang kedua, perbedaan pada kamu dan temanmu yang kamu lihat saat bekerja sama tadi. Perbedaan apa yang kamu lihat saat bekerja sama dengan orang dewasa di rumahmu? Perbedaan pendapat, perbedaan agama, perbedaan usia. Hal-hal baik yang kamu dapat dari kerjasama tadi. Hal baik apa yang kamu dapatkan saat kamu bekerja sama? Pertanyaan berikutnya, hal yang sudah baik dari kamu.
Apa yang sudah baik dari dirimu saat bekerja sama tadi? Misalnya kamu mampu menghargai pendapat ibumu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal yang masih perlu diperbaiki dari dirimu. Jika ada hal yang kurang baik dari dirimu, maka perlu diperbaiki. Misalnya, kamu ngotot membantah pendapat dari ibumu. Kemudian buatlah rencana perbaikan diri. Jadi, anak-anak bisa menuliskan cerita pengalaman bekerja sama dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawab dulu pertanyaannya, kemudian susunlah jawaban pertanyaan itu menjadi sebuah cerita. Kalian bisa menemukan materi Ayo Mengamati tersebut di buku tema halaman 154 sampai 156. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang menentukan gagasan pokok dari teks lisan. Langkah-langkahnya seperti ini. 1. Mendengarkan teks dengan seksama. Kemudian langkah kedua, catat satu kalimat utama dari cerita. Jadi kalian boleh mencatat kalimat utama dari masing-masing paragraf. Kemudian catat juga unsur inti dari kalimat. Jadi unsur intinya apa? Baru langkah berikutnya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingat, kalian pasti sudah sangat jelas bahwa gagasan pokok itu berasal dari kalimat utama atau ide kalimat. Nah, setelah kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan, nantinya gagasan pokok dan gagasan pendukung pada masing-masing paragraf tersebut akan kalian tulis kembali menjadi ringkasan cerita dari teks. Sekarang saatnya kalian bekerja sama dengan Bu Aida. Bu Aida akan membacakan sebuah cerita, dengarkan dengan seksama. Sigap membantu sesama. Malam itu, beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Sampai di rumah, Pak Sami mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Sami. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin mengambilkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini, Pak Sami merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil dari ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Setelah kamu mendengarkan cerita yang dibacakan Bu Aida tadi, yang pertama kamu dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks. Nah, setelah kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, mulailah menulis ringkasan cerita dari teks berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf yang sudah kalian temukan. Bacaan yang Bu Aida baca tadi terdiri dari 5 paragraf ya nak.
Kinerja kalian hari ini yang pertama adalah menuliskan pengalaman bekerja sama dalam keberagaman. Ini terdapat di buku siswa halaman 154 sampai 156. Kemudian yang kedua adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tabelnya ada di halaman 160 sampai 163. Kinerja yang ketiga, setelah kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, tugas kalian adalah menuliskan ringkasan cerita dari teks lisan berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi hari ini ada 3 tugas yang kalian selesaikan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Hal baik apa yang bisa kalian contoh dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian saat ini? Coba kalian ceritakan di buku kalian ya nak. Hasil kinerja kalian hari ini, hasil kinerja 1, kinerja 2, dan kinerja 3 juga jawaban dari pertanyaan ini bisa kalian foto, dikolase, dan dikirimkan ke Bu Guru melalui link yang sudah Bu Guru bagikan. Terima kasih, hari ini kalian sudah belajar dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab. Terima kasih juga untuk para orang tua yang telah dengan telaten membimbing putra-putri belajar dari rumah. Tetap sehat dan belajarlah dengan bahagia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.